wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, yang pada bulan haram ini, yaitu penghujung akhir bulan Dzulhijjah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan amal soleh, melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah di Masjid Nur Rahim ini. Mudah-mudahan segala amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat fajar atau sholat subuh ini merupakan sholat yang membedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang betul-betul mukmin atau muslim. Maka jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah pernah menyampaikan satu nasihat besar kepada kita semuanya. Athqalu sholatu 'alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajar. Sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat fajar atau sholat subuh, yaitu fajar wajib. Maka oleh karena itulah kita berusaha betul-betul meringankan diri kita penuh dengan semangat di dalam kita melaksanakan sholat fajar ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang munafik dan Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mukminin. Jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan takdirnya kepada kita untuk bisa duduk di majelis ilmu di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan tanda kebaikan yang Allah ingin memberikan banyak kebaikan-kebaikan kepada diri kita dengan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang tafaqquh fiddin. Karena sesungguhnya orang-orang yang tafaqquh fiddin itu menjadi satu tanda bahwa Allah menginginkan banyak kebaikan kepada dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jika Allah itu menghendaki kebaikan-kebaikan yang banyak pada orang tersebut, maka Allah akan fahamkan dia pada agamanya. Dan memahamkan dirinya pada agamanya tentunya dengan duduk di majelis ilmu, sehingga dia memahami tentang agama yang dia miliki, ya, tentang dinul Islam, yang mudah-mudahan itu memberikan banyak kebaikan kepada kita semuanya yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang tafaqquh fiddin. Karena sesungguhnya para ulama menyebutkan tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Yang pertama, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang tidak berilmu. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan jalan keselamatan bagi orang-orang yang tafaqquh fiddin. Bukankah hidup di dunia itu
butuh pedoman. Bukankah hidup di dunia itu ada aturan? Maka orang yang tidak mengenal aturan-aturan Allah, maka sesungguhnya dia akan banyak melanggar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika pelanggaran itu pada dirinya punya kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, banyak undangan kajian, banyak asatidzah di tempat dia tinggal, banyak pondok pesantren yang bisa dia datangi, lalu berhujjah tidak tahu tentang perkara itu, maka ini sulit untuk dirinya berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah ini menjadi satu perkara yang sangat penting. Bukankah Rasulullah mengatakan ijtanibu as-sab'ul mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Berapa banyak orang yang jatuh pada dosa-dosa yang membinasakan dunia akhiratnya. Salah satu yang disebutkan paling utama yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram dan akan terjadi peristiwa sebuah kesyirikan yang dilakukan secara massal dan dimeriahkan oleh banyak orang, yaitu dikiringnya kiai tanpa busana. Betul? Kiai siapa? Kiai Selamat. Nah, maka jamaah Allah, ini peristiwa tentang kesyirikan. Karena mereka menganggap kebu ini punya keistimewaan, kebu Kiai Selamat yang diberi nama Kiai Selamat. Jadi kiainya tanpa baju karena kebunya tidak dikasih baju dan celana. Yang teletongnya diperebutkan oleh masyarakat, terutama dari pedalaman-pedalaman, datang dari Sragen, Boyolali, Wonogiri, untuk kumpul di Solo memperebutkan teletongnya ke Islam. Katanya kalau untuk raup, tahu raup, untuk masker itu akan membuat awet muda. Kalau untuk dikandungkan di pintu bisnisnya, maka bisnisnya akan lancar jaya. Ini adalah pemikiran-pemikiran atau bentuk kesyirikan. Maka oleh karena itulah ini butuh ilmu. Berapa banyak orang yang jatuh pada perkara syirik? Banyak. Banyak orang jatuh pada perkara-perkara kesyirikan. Ada orang yang percaya atau melakukan tindak kesyirikan tatoyur. Tatoyur ini juga banyak terjadi di masyarakat. Contohnya, kalau rumahnya masuk kupu-kupu, maka diyakini akan ada tamu yang datang. Ini adalah bentuk kesyirikan. Dan syirik ini masuk syirik kecil, yaitu tatoyur, tapi termasuk dosa besar. Karena semua bentuk syirik itu dosa besar. Maka oleh karena itulah ini masih banyak di masyarakat. Ada burung gagak bertengger di rumah seseorang, berarti nanti ada salah satu keluarganya akan mati. Ada bakwan diantar ke rumah, itu tanda apa? Akan kenyang Pak, itu nggak ada masalah. Nah, sebabnya jelas. Tapi banyak pemikiran-pemikiran seperti itu yang terjadi di masyarakat. Maka oleh karena itulah seorang muslim tidak boleh mendasarkan keyakinan akidahnya dengan hal-hal di luar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian orang yang berilmu akan diberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia paham bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi dalam keadaan apapun kecuali ia akan mendatangkan kebaikan jika disikapi dengan benar, yaitu syukur dan sabar. Dua sikap terhadap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu dirasakan menyenangkan nikmat, kita bersyukur. Kalau dirasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bersabar. Naik Vespa tahun 75, Vespa besar, digeladak, ternyata mogok kendaraan bensin dan mogok pula, bocor lagi, dituntun. Ketika mau nambalkan, dompetnya ketinggalan. Bagi orang yang berilmu, ia akan jadikan kesempatan itu untuk mendapatkan banyak kebaikan. Apa? Dia tuntun Vespanya dari Geladak sampai Gawo. Misalkan rumahnya Gawo,
Dia tuntun dari geladak sampai enggak, dia penuh kesabaran. Ya Allah, meskipun pentol ini jarum, ya, tapi sungguh mungkin ini kesempatan yang Kau berikan untuk menggugurkan setiap dosa-dosa saya. Tidak ada satu kepenatan, tidak ada satu kesulitan, tidak ada satu kepedihan, tidak ada rasa sakit pun, meskipun kalau bahasa kita selundupan, kayu atau yang sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, rasa sakit yang kecil itu pasti ketika disikapi dengan sabar maka akan menggugurkan dosa. Maka dia terima dengan lapang dada, dia tetap jalankan, tuntun itu Vespa meskipun berat, tapi penuh dengan kesabaran, dan dia tetap tersenyum karena di balik itu dia tahu Allah sedang memberikan kesempatan pada dirinya untuk menggugurkan dosa-dosanya. Tapi bagi yang tidak berilmu, wis mani ditendang goro-goro kowe mogok, ki mesti goro-goro adikku ndek bengi nyilih motor. Nah, sudah cari kambing hitam, macam-macam dia tuduhkan. Lalu sampai pulang muni-muni bojone lagi tengah-tengah dikeplak misalnya, ya. Padahal nggak salah apa-apa. Maka karena apa? Ya karena dia lampiaskan kekesalan. Karena dia tidak tahu tentang ilmunya bagaimana hadapi sebuah kesulitan, sebuah ujian. Karena tidak, kata Rasulullah, bagi seorang mukmin semua keadaan itu adalah kebaikan selama dia bersikap dengan benar, yaitu bersyukur dan bersabar. Yang keempat, kata para ulama, bahwa sesungguhnya orang-orang berilmu, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan jalan kemudahan dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Syahrul Muharram yang dikatakan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa keutamaan puasa setelah puasa Ramadan itu puasa Abdullu siyamu ba'da Ramadan, Abdullu siyami ba'da Ramadan saumu Syahrullahil Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Kan begitu kan hadisnya. Kemudian ada hadis lain bahwa afdhalus siyamu ba'da saumu Ramadan itu adalah saumu Daud, bahwa sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah siam Daud. Terus gimana memkompromikan dua hadis ini kelihatannya saling bertentangan. Apa pendapat para ulama? Bahwa seutama-utama siang setelah puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram, dan sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Daud. Dua hadis ini sahih dan benar. Tapi bagaimana mengkompromikan? Syekhul Islam menyebutkan dalam fatwanya bahwa yang dimaksud dua hadis ini, bahwa puasa yang terbaik dilakukan apabila dia mengerjakan puasa hanya pada bulan Muharram, itulah yang terbaik bagi dirinya. Tapi kalau dia kerjakan puasa di luar juga bulan Muharram, maka yang terbaik adalah puasa Daud. Apalagi puasa Daud itu dikerjakan pada bulan Muharram, ya. Karena bulan Muharram itu disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah, ya. Setiap bulan diberikan keistimewaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang sahabat menyebutkan ada 3 waktu yang para ulama salaf terdahulu, ya, seorang ulama menyebutkan ada 3 waktu yang para ulama salaf terdahulu, para sahabat, para tabi'in itu merupakan bulan-bulan mulia, ya. Apa? Yang pertama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah malam-malam terbaik, ya. Yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari terbaik di dalam Islam. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya kemarin pondok diajak untuk kurban hari Sabtu, ya.
Saya tidak bersedia karena saya mencari keutamaan kurban di hari yang paling amal itu dicintai oleh Allah, yaitu hari Jumat. Ya. Kenapa hari Jumat pada tanggal 10? Kalau Sabtu kan sudah masuk 11, meskipun boleh-boleh saja. Tapi saya mencari amal yang paling dicintai oleh Allah, yaitu di 10 hari pertama. Makanya para ulama dulu lebih menganjurkan menyembelih hewan kurban itu di hari di mana itu masih masuk tanggal 10 dan jelas hanya tanggal pada 10-nya. Ya. Kalau 11, 12, 13 itu masuk hari tasyrik. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Sebagian menambahkan 10 pertama di bulan Muharram. Ya. Ini adalah 3 waktu yang terbaik. Ya. Pendapat banyak di kalangan para ulama salaf terdahulu. Nah, sekarang bulan Muharram ini termasuk salah satu bulan istimewa. Kenapa disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi bulan Muharram itu merupakan salah satu bulan haram. Bulan haram itu bulan apa maksudnya? Apa yang dimaksud bulan haram? Apa yang dimaksud bulan haram? Apakah bulannya haram? Apa yang dimaksud bulan? Artinya bulan suci. Bulan haram adalah bulan suci. Artinya haram seorang hamba Allah melaksanakan maksiat pada 4 bulan ini. Haram bagi seorang muslim melakukan peperangan pada 4 bulan ini. Kecuali jika dalam keadaan diserang, maka boleh melakukan peperangan. Tapi kalau memulai peperangan tidak boleh dilakukan pada 4 bulan ini. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Salatun mutawaliyat wa Rajab mudhar, kata Rasulullah. 4 bulan ini yang dilarang untuk kita melakukan peperangan. Sebagian ahli tafsir mengatakan dilarang untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Loh, berarti di luar 4 bulan boleh, Ustaz? Bukan. Maksudnya lebih ditekankan untuk menjauhi perbuatan maksiat dosa. Artinya dosa yang dilakukan pada 4 bulan ini itu dosanya nilainya lebih besar dosanya daripada di luar 4 bulan tersebut. Maka amalan yang dikerjakan pada 4 bulan ini tentunya juga lebih besar pahalanya menurut pendapat sebagian ulama daripada di luar 4 bulan tersebut. Ya. Ini makna bulan haram. Ashhur al-hurum, 4 bulan-bulan haram, yaitu 4 bulan tersebut. Salah satunya adalah bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini adalah bulan pertama di dalam Islam. Karena bulan ini sebetulnya sudah ada sejak Rasulullah SAW itu sebelum dilahirkan sudah difahami oleh orang-orang Mekah. Ada 12 bulan. Bulan pertama bulan Muharram. Bulan kedua bulan Safar. Ya. Safar, Muharram, Safar. Terus yang ketiga apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian apa itu? Rajab. Kemudian Sya'ban, Ramadan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan-bulan Islam. Bulan-bulan ini sudah dikenal sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi nabi. Ya. Cuman bangsa Arab pada saat itu tidak memiliki tahun. Ya. Tidak memiliki tahun. Tapi bulan-bulannya sudah dikenal. Ya. 12 bulan itu sudah dikenal di bangsa Arab. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, ya, dan Rasul. Itu sudah dikenal. Cuman tahunnya belum ada. Mereka menyandarkan tahun dengan tahun Masehi atau tahun Persia. Mereka mengenal ada tahun Masehi dan ada tahun Persia. Karena waktu itu ada 2 imperium besar. Sebenarnya ada yang menyebutkan 3. 1 Romawi, 2 Persia, 3 Cina. Kekaisaran Cina. Ini ada 3. Tapi Cina tidak melakukan perlawanan pada saat itu.
dan Rasulullah mengirim sahabatnya untuk berdakwah di sana, diterima dengan baik. Ya. Sedangkan dua imperium ini mengajak perang, ya, Persia dan Roma, dan terjadi peperangan besar. Ada salah satunya perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu perang yang paling heroik sepanjang sejarah. Menurut pendapat sebagian ulama, ini perang maksud heroik dari sisi jumlah, ya. Karena pasukan yang dikirim itu hanya 3.000 melawan 200.000 pasukan Romawi dengan bersenjata lengkap. Sampai Rasulullah kehilangan 3 panglima besar. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini saudaranya Ali. Ali punya saudara namanya Ja'far, kemudian Ma'qil bin Abi Thalib. Ya. Ja'far, Ma'qil, Ali bin Abi Thalib. Satunya saya lupa. Ya. Ada 3 atau 4 putra Abu Thalib. Ya. Dan Ja'far meninggal. Kemudian 2 panglima lain pun juga wafat, gugur. Maka akhirnya Ja'far panglima utamanya digantikan meninggal, digantikan lagi meninggal, maka kemudian digantikan oleh Khalid ibn Walid. Inilah yang dijuluki Saifullah, yang terhunus. Ini kemudian bisa memenangkan peperangan dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala lewat Khalid ibn Walid. Makanya Khalid itu menjadi panglima kebanggaan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan Rasulullah SAW. Ini Khalid yang saat itu baru awal-awal masuk Islam bisa memenangkan pertempuran 200.000 melawan 3.000. 3.000 melawan 200.000. Ibaratnya satu orang melawan 67 orang. Jangan kira-kira perang mangkat itu mulai apa terus mangkat. Pasukan kita berapa komandan? 3.000, musuh 200.000. Nanti kamu siap-siap satu melawan 67 orang. Kira-kira berangkat dong. Wah, kita mati nih Pak. Waspun kula tak sanese wedal mawon. Ya, peperangan yang lain insyaallah kula mangkat. Yen iki kula peteng ora tak sudukan. Pulang kita. Nah, ini menang dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini perang Mu'tah. Nah, peristiwa-peristiwa artinya kelahiran seseorang itu biasanya disangkut pautkan dengan peristiwa-peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa kelahiran Rasulullah. Itu dikaitkan tahun itu dengan tahun gajah. Pokoknya Rasulullah itu lahir di tahun Raja Abraha menyerang Ka'bah. Jadi dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa. Mereka kaum bangsa Arab pada saat itu nggak punya tahun sendiri. Baru di zaman Umar ibn Khattab ada sebuah kasus. Orang datang kepada Umar, ya Umar, saya punya kasus utang piutang. Orang ini sudah berjanji akan membayar utangnya di bulan Sya'ban. Nah orang itu berkilah. Lah memangnya saya menulis Sya'ban tahun berapa? Kan nggak ada di tulisan. Pokoknya bulan Sya'ban, bisa 2 tahun lagi, bisa tahun kemarin, bisa 3 tahun lagi, yang penting bulan Sya'ban. Ternyata wah ini masalah ini, kata Umar. Lah, maka kalau begitu kita harus tetapkan tahun untuk kaum muslimin. Akhirnya rapatlah ahlul hal wal aqdi di kalangan para sahabat senior, rapat mereka untuk menentukan kita bikin tahun sendiri. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Umar, sudah kita mengikuti tahun Masehi, tahun yang dipakai oleh bangsa Romawi. Sudah berjalan cukup lama, sudah 600-an tahun. Sudah 600-an tahun. Maka sudah kita ikut tahun mereka saja. Maka Umar tidak setuju. Sebagian sahabat mengatakan kita pakai tahunnya Persia. Tidak, kata Umar, saya tidak setuju. Kalau begitu kita bikin tahun sendiri. Iya, kita akan bikin tahun sendiri. Terus memulai tahun pertama kapan? Maka sahabat sebagian mengatakan mau mulai tahun pertama yaitu di sejak Rasulullah diangkat menjadi nabi. Maka Umar tidak setuju. Umar tidak setuju. Ada yang usul lagi. Bagaimana kalau kelahiran Rasulullah kita jadikan awal tahun Islam? Umar tidak setuju karena mirip atau niru atau mencontoh orang-orang Nasrani. Padahal hanya untuk bikin tahun itu
mengikuti atau mirip dengan orang-orang Nasrani yang menjadikan kelahiran Isa Al-Masih itu menjadi tahun pertama dalam kalender Masehi. Ya. Itu tidak mau. Ya. Akhirnya Umar dengan para sahabat yang memilih sejak Rasulullah hijrah. Ya. Sejak Rasulullah hijrah. Makanya disebut dengan tahun Hijriah. Ya. Tahun Hijriah. Nah, tahun Hijriah ini berarti tahun yang dimulai sejak di mana Rasulullah itu hijrah. Bulan apa Rasulullah hijrah itu? Bulan apa? Safar atau Muharram? Bulan tahun baru Islam pertama Muharram. Nah, Rasulullah hijrah itu bulan Muharram atau Safar? Bulan apa? Ya. Tawakuf itu sebuah jawaban. Ya. Artinya tidak menjawab itu sebuah jawaban. Ya. Artinya begini. Ya, tahun Rasulullah bulan Rasulullah hijrah itu adalah Rabiul Awal. Ya. Bukan Muharram, bukan Safar. Bulan Rabiul Awal. Tapi dijadikan sebagai awal tahun Islam pertama. Ya. Yaitu tahun Hijriah. Ya. Di bulan Rabiul Awal Rasulullah berhijrah. Tentu bulan pertama tetap bulan yang sudah ada sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi pun bulan pertama itu adalah bulan Muharram. Ya. Maka bulannya menjadi bulan awal. Nah, ini adalah sejarah tentang pembuatan kalender Hijriah. Ya. Nah, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, tentunya dalam sejarah Islam paling tidak ada dua peristiwa besar. Peristiwa satu, pada bulan Muharram ditenggelamkannya Fir'aun. Ya. Itu pada bulan Muharram, yaitu pada tanggal 10. Ini adalah ditenggelamkannya Fir'aun. Rasulullah ketika datang ke Madinah ternyata mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasul bertanya, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Maka disebutkan oleh mereka, kami puasa pada tanggal 10 karena hari ini adalah hari di mana Nabi Musa juga berpuasa. Dan Nabi Musa berpuasa pada hari ini karena Allah telah menyelamatkan Musa dan pengikutnya pada tanggal 10 Muharram. Maka kami pun berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu ahabbu, kami lebih berhak atas Musa. Kenapa? Padahal Musa itu nabinya siapa? Nabinya umat Islam atau nabinya umat Yahudi? Nabinya siapa? Umat Islam atau umat Yahudi? Harap jawab umat Islam, Nabi Muhammad, Nabi Nabi Musa, nabinya umat Islam, itu nabinya Yahudi kan itu kan? Ya. Umat Nabi Musa adalah nabinya umat Islam. Ya. Nggak ada pengikut Nabi Musa itu beragama Yahudi, nggak ada. Yahudi itu pembelokan atas ajaran Nabi Musa alaihissalam. Musa dan pengikutnya seluruhnya adalah beragama Islam dan mereka adalah semua Muslim. Cuman ajaran Nabi Musa ini dirusak oleh orang-orang pengikutnya setelahnya, dari orang-orang yang membangkang, yang ngeyel. Ya, karena umatnya Nabi Musa itu terkenal sebagiannya itu ngeyelan. Lo bayangkan, kon nyembelih sapi lo Pak. Kan gampang lo Pak. Sembelihlah kalian seekor sapi. Sudah, yang penting sapi duduk pedus kan ngoten Pak. Mbuh lanang, mbuh wedok, mbuh rupane putih ireng, kuning, penting sapi selesai. Ya. Karena Nabi Musa akan menunjukkan bukti tentang orang yang telah dibunuh. Itu siapa yang sesungguhnya telah membunuhnya. Karena akan diambilkan bagian dari sapi itu, kemudian dipukulkan kepada mayat tersebut, dan mayat itu bangun. Tapi nggak usah coba-coba cari bagian sapi mana yang bisa menghidupkan mayat Pak. Karena nggak akan godal Pak. Ya.
Karena ini perintah Allah. Ya. Jangan mengunggulkan pakai tongkat manapun nggak akan lautan terbelah. Karena yang membelah itu bukan tongkatnya, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau mukjizat Nabi Musa itu bisa dikendalikan Nabi Musa sesuai dengan kehendak Nabi Musa, tentunya Nabi Musa tidak akan lari dari atau meninggalkan atas perintah Allah dari negeri Mesir. Ya tidak. Ketika dikejar Fir'aun, sudah di hadapannya Laut Merah. Tentunya kalau Nabi Musa bisa mengendalikan tongkat itu, maka tentunya Musa tinggal berubahlah jadi ular, makan itu Fir'aun, selesai. Tapi tidak. Jadi mukjizat pun tidak serta-merta kemudian dikendalikan oleh Nabi Musa, tidak. Tapi Allah yang kemudian memerintahkan baru terjadi. Tongkat itu sering dijadikan sandaran Nabi Musa. Tidak seperti kita, Pak. Kan itu Pak. Ya. Wah, keris yang dikeramatkan, Pak. Jangankan digo sandaran, Pak. Ya. Dicekel cacil aja jadi pantangan besar, Pak. Jimat apa? Keris empu sendok atau empu porok panggilnya. Nah itu macam-macam ya. Tapi inilah artinya menunjukkan bahwa mukjizat Nabi Musa itu semua atas kehendak Allah Taala. Maka nggak ada karomah kok dikendalikan, pengen terbang ke sana sesuai dengan kehendak dirinya, tidak ya. Makanya karomah itu pun juga semuanya atas izin Allah Taala. Umar ibn Khattab itu salah satu sahabat yang terkenal banyak karomahnya. Seperti setan itu kalau masuk gang, di satu ujung gang, Umar lewat di gang tersebut, setannya lebih pilih lari di lewat gang lain, Pak. Kalau kita yang lewat di ujung gang, terus ujung gang sana ada setan mau lewat, lari atau senang, Pak? Ya, malah papasan, Pak. Ya, maka beda. Ini Umar ibn Khattab. Umar itu pernah ketika berkhutbah begitu, tiba-tiba Umar mengatakan naik ke atas gunung. Ternyata Pak, Allah tayangkan sebuah ya kayak kita layar lah ya. Allah gambarkan di depan mata Umar ibn Khattab pasukannya yang akan dikepung dari belakang, maka salah satu strategi terbaik adalah naik ke atas bukit, Pak. Maka Umar memberikan komando dari Madinah, dari Masjid Nabawi, dan suara Umar itu didengar pasukan yang ada di Syam, Pak. Lu bayangkan, Pak. Sehingga mereka di Syam itu mendengar teriakannya Umar. Naik ke atas, Umar kok bisa hadir di sini? Gimana ceritanya? Maka ketika mereka dengar perkataan Umar, mereka naik ke atas gunung, ke atas bukit. Dan selamatlah mereka dari serangan yang mendadak dari belakang. Maka inilah Umar ibn Khattab. Tapi apakah Umar kemudian sekehendaknya pengen tahu negeri Irak atau mana, kemudian Umar tinggal nerawang begitu kemudian bisa lihat negeri? Tidak bisa. Itu hanya atas keadaan yang Allah memang bukakan karomah itu, tapi tidak bisa dikendalikan oleh Umar ibn Khattab. Nyatanya Umar masih menunggu kaum muslimin yang datang dari Yaman untuk bertanya, apakah ada di antara kalian orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya. Karena Rasulullah pernah berpesan, ya Umar, kalau engkau sempat singgah ke negeri Yaman atau penduduk Yaman datang ke Madinah, maka carilah pemuda bernama Uwais. Mintalah engkau diistighfarkan. Lu bayangkan, Pak. Itu sekelas Umar, Pak. Suruh minta istighfar, doanya Uwais. Padahal Uwais itu bukan sahabat. Dia hidup di zaman sahabat, di mana dia hidup di zaman Rasulullah masih hidup. Bahkan beliau pernah datang ke Madinah untuk bertemu saja dengan Rasulullah, tapi nggak ketemu Rasulullah sedang berperang. Akhirnya karena pesan ibunya bilang, sampai di Madinah ketemu langsung balik. Nggak mungkin, perang masih panjang. Nunggu kapan Rasul hadir juga nggak jelas. Maka Umar kembali lagi ke Yaman. Dan setelah kembali, suatu saat beliau ingin datang ke Madinah, Rasulullah sudah terdengar kabar sampai ke Yaman, sudah wafat. Ya. Ini salah satu kesedihan Uwais, belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi doanya mustajab. Ya. Makanya Rasulullah, karena mustajabnya doanya itu karena apa? Sebab berkhidmat kepada ibunya. Ibunya Uwais itu betul-betul Uwais berkhidmat kepada beliau. Ya. Ini pintu surga yang banyak terlupakan, Pak. Kita ini kadang-kadang ngejar sholat tahajud, ngejar puasa, haji, umroh, tapi lupa ada pintu surga yang sangat jelas yang Allah sediakan, yaitu orang tua kita di usia lanjut, tapi kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Ibu ning desa suwe mulih ning Jakarta kon, apa saka Solo mulih ning Prajiwele,
macul karo mbok ning praji misalkan nemani ibu di sini sampai wafat. Wah, Bu, ning kene masa depan suram ya. Ning praji masa depan suram. Wah, tak ning Solo wae golek nyambut gawe ibu mbak kirimi duit sesasi 50.000 misalkan ya. Nah, ini orang yang tidak paham tentang pintu surga ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka Umar pun juga tidak kemudian menerawang kota Yaman mencari uas mana uas enggak ya. Enggak bisa dikendalikan. Nah, singkat cerita bahwa bulan Muharram itu bulan di mana Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 dan itulah di mana Nabi Musa dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun. Saat itu ketika sudah sampai di bibir pantai, maka pasukan Fir'aun terlihat dari kejauhan sudah menghunduskan pedang mereka, panah mereka, tombak mereka untuk menyerang Nabi Musa alaihissalam. Tetapi sebagian umatnya Nabi Musa sudah ya biasalah namanya jamaah, kadang-kadang ada yang kuat imannya, ada yang imannya lemah, ada yang mereka mengatakan, ya Musa mana Tuhan katanya mau menolongkan itu, mana Tuhan kita sudah terjepit begini, itu tentara Fir'aun sudah mau menyerang kami dan depan lautan mana Tuhan ya, katanya mau menolong. Nah, di saat seperti inilah Nabi Musa semakin tambah keimanannya. Sungguh Allah bersama kami, Allah bersama saya, dan Allah tidak akan mungkin sekali-kali meninggalkan kita. Maka keyakinan yang dibangun kuat seperti itulah jiwa seorang muslim. Jika seorang muslim itu kalau dalam keadaan terhimpit, Pak, itu justru bukan lemah imannya, tapi tambah semangat imannya, tambah tinggi iman. Sampai ketika perang Ahzab, di mana penduduk Madinah sekitar mungkin 4.000 orang dikepung oleh, kalau tidak salah 10.000 pasukan. Bayangkan, di Madinah kota yang kecil dikepung 10.000 pasukan. Ini jelas kemungkinan secara hitung-hitungan matematika dikepung dari segala penjuru di kota Madinah. Ya, cuman Madinah itu keunikannya, dia banyak kebun kurma yang sulit untuk pasukan itu masuk. Karena kalau masuk nanti mereka membahayakan jiwa mereka. Kenapa? Karena nanti kalau Rasulullah menempatkan pasukan itu di kebun kurma, mereka akan kalah posisi. Mereka nggak berani masuk melalui kebun kurma, dan mereka tidak bisa masuk melalui pegunungan karena Madinah itu dikepung oleh gunung-gunung bebatuan tajam, sehingga kuda-kuda nggak mungkin bisa lewat di sana. Hanya depan pintu itu perang Ahzab, begitu pada perang Khandaq. Maka Allah tabarak sahabat Nabi mengatakan, sungguh iman kami justru bertambah dengan keadaan seperti ini. Artinya mereka semakin semangat dan Allah memenangkan dalam perang tersebut. Ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, inilah Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah dan Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Ya. Untuk memukulkan tongkatnya. Kalau Nabi Musa mengendalikan mukjizatnya, tentunya sejak tadi sudah dipakai untuk melakukan adegan atau suatu peristiwa yang menakjubkan. Tidak, Nabi Musa menunggu perintah Allah, karena yang membuat tongkat itu kalau bahasa kita sakti, itu bukan tongkatnya tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dipukulkanlah ke lautan, maka lautan terbelah ada 12 belahan. Ya, kata Imam Ibnu Katsir ada 12 belahan. Ya, jadi lautan itu terbelah tidak terbagi jadi terbagi jadi dua lautan, kemudian ada jalan tengah satu, tidak. Tapi Allah membuat terbelah itu menjadi 12. Sesuai dengan jumlah suku Bani Israel itu ada 12. Karena Nabi Yusuf, anak keturunan Israel, yaitu Nabi Yakub, ada 12, yang itu yang melahirkan 12 suku. Ya. Nah, 12 pintu, 12 jalur, ya, itu dilewati oleh 12 suku itu. Dan setiap jalur, dan airnya itu mengalirnya bukan ke samping tapi ke atas, Pak. Ya. Jadi lautan terbelah, mengalirnya balik begini ke atas, dan ini lautan ada 12 lorong, ya, lorong yang tanahnya pun kata Imam Ibnu Katsir disebutkan dalam riwayat tanahnya Allah keringkan. Jadi bukan terbelah terus tanahnya dibecek-becek terus lewati angin meletok-meletok, kan tidak, kan? Allah jadikan tanah itu betul kering-kering dan keras, dan setiap dinding air itu terdapat lubang-lubang yang setiap kelompok dari 12 suku itu bisa saling berbicara dan melihat
suku yang lain dan bisa saling berkomunikasi. Jadi ada cendilo nih, Pak. Ya. Jadi ada cendilo bolong-bolong. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, itulah yang dilakukan. Maka ketika Nabi Musa sudah sampai di ujung, Nabi Musa memukulkan kembali tongkatnya agar lautan itu menutup. Fir'aun sudah ada di ujung, maka kata Allah, tahan wahai Musa. Ya. Jangan engkau pukulkan, biarkan Fir'aun itu masuk. Ya. Fir'aun dengan bala tentara mau masuk, tapi takut, Pak. Karena jangan-jangan ini keanehan kan? Keanehan yang terjadi. Lautan bisa terbelah menjadi 12, Pak. Ada 12 lorong. Maka kemudian kalau mereka masuk tahu-tahu menutup kan repot, Pak. Nah, disinilah tentara pasukan dan pejabat-pejabat Fir'aun itu mengatakan kepada Fir'aun, ya Fir'aun, engkau anta Rabb, engkau adalah Tuhan, anta Rabbuna, engkau Tuhan kami. Karena Fir'aun ini mengaku Tuhan. Ana Rabbukumul a'la, saya akan Tuhan kalian yang maha tinggi. Kenapa engkau takut untuk memasuki lorong tersebut? Ya, namanya pemimpin, Pak ya. Sudah dibombong, Pak ya. Mosok jenengani panglima peti kan bahasanya. Kamu kan Tuhan yang mengatur segala alam semesta ini. Masuk ke Fir'aun kan itu kalau bahasa kita ya. Makanya Fir'aun dengan kesombongannya masuk, ya, masuk. Fir'aun sendirian masuk ke dalam pasukan dalam lorong tersebut. Setelah di tengah-tengah dia mengatakan, wahai pasukanku aman, ini air tidak menenggelamkan aku kan, kata Fir'aun. Ada pasukan pun berani masuk, ternyata Fir'aun pun bisa mengendalikan air itu. Ya, memang Allah biarkan Musa tidak diperintahkan untuk memukulkan tongkat kembali ke air tersebut. Nah, maka pasukan masuk, baru di tengah-tengah Allah perintahkan Musa untuk menutup air tersebut. Baru ditutupkan, tenggelamlah Fir'aun. Setelah tenggelam, Bani Israel, Pak, pengikut Nabi Musa ini, ada yang ngeyelan lagi, Pak. Ya. Paham, Pak ya? Namanya Bani Israel, ya, mati dewi, Pak. Tapi tidak semuanya. Ya. Ada sebagian dari Bani Israel, dari sebagian suku itu mengatakan, ya Musa, di mana jasad Fir'aun? Siapa tahu dia memang Tuhan yang kemudian menghilang, jasadnya nggak ada. Maka akhirnya Musa pun berdoa kepada Allah dan jasad Fir'aun pun ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Inilah Fir'aun, dengan kesombongannya dia mati. Bahkan Fir'aun itu ketika tenggelam, itu Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran, itu mengucapkan kalimat tauhid, ya la ilaha illallah. Itu Fir'aun ketika tenggelam, tapi nyawa sudah ditenggorokan, Pak. Karena taubat seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau dalam keadaan dua hal. Dalam keadaan umum, yaitu nyawa sudah ditenggorokan. Dalam keadaan khusus dari sisi waktu, ketika matahari terbit dari barat. Ini sudah dua keadaan taubat seseorang tidak akan diterima. Nah, Fir'aun ini terus mengucapkan, tidak ada ilah, amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Rabbnya Bani Israel, yaitu Rabbnya Nabi Musa alaihissalam. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jibril ya, melihat Fir'aun ini terus mengucapkan kalimat tauhid, Jibril khawatir Allah mengampuni dia, paham ya? Ya, Jibril tahu betul Fir'aun ini ya. Maka dan nyawa juga sudah ditenggorokan. Jibril khawatir Allah itu mengampuni Fir'aun ini. Maka Jibril mengambil lumpur dimasukkan ke mulutnya Fir'aun, Pak ya, supaya diam ucapannya ya, dari kalimat la ilaha illallah, dan Fir'aun pun meninggal dalam keadaan kafir ya. Maka inilah kisah tentang pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Musa pun mengabadikan tanggal tersebut sebagai hari bersyukurnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan beliau berpuasa pada hari tersebut. Nah, ketika Bani Israel atau ketika orang-orang Yahudi yang mengaku menjadi salah satu keturunan Yakub alaihissalam, yaitu Bani Israel, itu yang telah merusak ajaran Nabi Musa alaihissalam, ini kemudian berpuasa, Rasulullah mengatakan, nahnu, kami ahaqqu minkum, lebih berhak atas kalian atas Nabi Musa. Kenapa? Karena Musa seorang muslim, itu Nabi kami ya, maka kami berhak untuk puasa pada hari itu. Maka Rasulullah pun mewajibkan puasa bagi kaum muslimin pada tanggal 10 Muharram. Jadi sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, itu Allah telah mewajibkan puasa pada tanggal 10
Muharram. Nah, itu sudah dilakukan umat Islam. Tapi setelah Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran tentang puasa Ramadan, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalau Allah mewajibkan puasa kepada Bani Israel pada tanggal 10 dan diikuti oleh Rasulullah atas perintah Allah, kemudian Allah memberikan kekhususan bagi umat Rasulullah untuk puasa wajib itu pada bulan Ramadan, dan puasa pada tanggal 10 itu menjadi puasa sunnah, ya, yang amat sangat ditekankan. Karena Rasulullah mengatakan saumu Asyura yukaffiru as-sanah al-madiyah. Puasa Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Wa saumu Arafah, dan puasa Arafah yukaffiru as-sanatayn, dan puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, al-madiyah wal mustaqbalah, yang lalu dan yang akan datang. Jadi ijma ulama, puasa Arafah lebih utama dari puasa Asyura dari sisi menghapus dosa. Kalau puasa Arafah 2 tahun, puasa Asyura cuma 1 tahun. Dosa setahun ini kadang banyak. Kadang banyak. Kadang banyak. Nggak ada pilihan sedikit karena jelas banyak, Pak, ya. Setino ngerasani wong ping pinten, Pak, ya. Belum hal-hal yang lain. Banyak dosa kita lakukan, setahun dihapus. Ini kan luar biasa. Maka nanti pada tanggal 10 silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya puasa Asyura. Ustadz, bolehkah kita puasa selain pada tanggal 10? Boleh. Bahkan Rasulullah menganjurkan, berpuasalah kalian jika tahun depan aku masih hidup, maka aku perintahkan kalian puasa pada tanggal sehari atau sesudahnya. Makanya supaya apa? Khaliful Yahud, berbeda dengan menyelisih orang-orang Yahudi. Kita puasa pada tanggal 9 dan 10 atau 10-11. Tapi jangan 9-11. Karena intinya itu ada pada tanggal 10. 9 dan 11 itu hanya untuk membedakan saja. Agar kita menyelisih orang Yahudi. Ya, jadi Islam itu sangat menekankan Khaliful Yahud wan Nasara. Kita menyelisih orang Yahudi dan Nasara. Makanya Umar bin Khattab ketika diberikan pilihan untuk tahun Islam itu diawali dengan kelahiran Rasulullah, Umar tidak mau, karena itu menyerupai orang Nasara, yaitu orang-orang Masehiyin yang mereka menjadikan tanggal kelahiran Nabi Isa itu sebagai tahun awal Masehi. Begitu pula ketika Rasulullah diusulkan agar agar memberitahukan waktu sholat 5 waktu dengan membakar kayu bakar, nanti kalau asap membumbung tinggi itu waktunya sholat. Rasulullah tidak mau membakar api, itu adalah peribadatan dan tata cara Majusi. Lalu disebutkan, ya Rasulullah, kalau begitu pakai lonceng itu bunyinya keras, kan itu kan keras. Maka Rasulullah tidak mau. Kenapa? Karena itu mengikuti tata cara ibadahnya Nasrani. Ya. Maka sebagian mengatakan pakai trompet, ya Rasulullah. Trompet juga keras. Tidak, itu kebiasaan orang Yahudi. Karena ibadah mereka juga menggunakan trompet. Ya. Maka kita tiga-tiganya kita lakukan, Pak. Pada saat kapan? Tahun baru, Pak. Trompet, lonceng, tanggal 12 malam tepat, dan pakai api, Pak. Kembang api. Tiga-tiganya kita contoh semua, Pak. Ya. Tanpa sadar. Ya, mungkin, Pak. Sing totolan trompet mandek sih, Pak. Ya. Nah, maka jamaah dinyakanullah, ini Rasulullah dan para sahabat. Mereka itu tidak mau menyerupai dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah, maka jamaah dinyakanullah, ini tentang peristiwa pada tanggal 10 Muharram. Ustadz, bolehkah kita puasa sunnah yang lain? Boleh. Puasa sunnah mutlak? Boleh. Tapi jangan puasa bulan Muharram penuh, tidak. Karena Rasulullah tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan. Bahkan beliau memperbanyak puasa hampir 1 bulan penuh itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ya, bukan di bulan Muharram. Tapi memperbanyak puasa di bulan Muharram silahkan. Mau puasa sunnah mutlak? Boleh. Mau puasa Daud di bulan Muharram sangat bagus. Ya, apalagi Daud seabdul-abdulnya puasa setelah puasa
Ramadan, Siyam Daud, apalagi dikerjakan di bulan Syahrullah, di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram, itu jauh lebih utama. Maka silakan ya, bagi yang hobi puasa, Pak. Kalau hobi ngemil, kita yabot, ya. Kita pilih ngemil mawon daripada puasa. Nah, ini satu amalan yang amat sangat ditekankan pada bulan Muharram, yaitu puasa. Yang kedua, yaitu memperbanyak amal soleh pada bulan Muharram. Ya, karena amal yang dikerjakan pada bulan ini, pendapat banyak di kalangan para ulama, dilipat gandakan oleh Allah, diberikan pahala yang lebih utama karena dikerjakan di Syahrullah, di bulannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu pada bulan ini, sebagian ulama menganjurkan memperbanyak taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini 3 amalan yang dikerjakan. Adapun beberapa riwayat yang menyebutkan barang siapa yang menyampaikan tanggal 1 Muharram, itu riwayat-riwayat itu banyak ulama mentahrijnya sebagai hadis palsu dan hadis-hadis lemah. Ya. Barang siapa yang menyampaikan ini kemudian harus mengadakan ini doa khusus pada tanggal 1 Muharram, tidak ada riwayat yang sahih. Silahkan doa apapun, silahkan. Mau bergantian tahun, tidak bergantian tahun, doa apapun silahkan. Tapi jangan mengkhususkan doa-doa tertentu yang itu disandarkan kepada Nabi. Tapi kalau membuat doa sendiri, dalam artian untuk dirinya sendiri, tidak mengatakan ini buat doa dari Nabi, punya keabdalan khusus, tidak mengapa. Tapi kalau itu kemudian dikatakan doa ini doa dari Nabi, itu harus berhujjah dengan dalil yang sahih. Tidak boleh sembarang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini tentang tanggal 10 Muharram, peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun. Peristiwa yang lain, ini sebenarnya lebih panjang, Pak, peristiwa yang kedua ini. Karena ini berkaitan dengan perayaan yang biasa dilakukan oleh Syiah, ya, Rafidhah, yang mereka kan ini baru tenar-tenarnya Iran, Pak, ya. Satu negeri yang mayoritas kelompok Syiah, ya, itu baru tenar-tenar. Saya nggak tahu apa hikmah di balik semua itu. Ya, saya kadang-kadang berpikir, ya, karena dalam Islam itu sebenarnya peperangan itu ada aturan mainnya. Tidak sembarang, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh menghancurkan bangunan, tidak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh membunuh pendeta-pendeta atau rahib-rahib, nggak boleh, Pak. Ini adalah aturan main dalam peperangan. Cuman perang zaman sekarang itu perangnya ngawur-ngawuran, Pak, ya. Pokoknya tekan tombol, masuk kota, hancur itu gedung-gedung, mau anak kecil, mau anak besar, ranggagas, Pak. Sing penting menang, kan nonton, Pak, ya. Namanya perang tombol, Pak, ya. Tinggal tombol roket meluncur ke sasaran, selesai, Pak, ya. Islam sebenarnya punya aturan khusus, meskipun mungkin dalam keadaan darurat tertentu, itu pun yang diserang bukan warga sipil, harus betul-betul pangkalan-pangkalan militer, Pak, bukan kota-kota. Ya, saya nggak tahu apakah ini cara Allah untuk mensucikan tangan kaum muslimin dari cara-cara sebagaimana orang Yahudi menghancurkan Islam melalui tangan orang-orang Syiah Iran. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Yang jelas kita nggak tahu hikmahnya secara pasti, yang kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Yang penting mudah-mudahan Allah memenangkan kaum muslimin dan Islam pasti akan menang. Cuman kapan tanggal mainnya, wallahu ta'ala a'lam, Pak, ya. Ya semua pasti ada hikmahnya. Yang jelas begini, berkaitan dengan peristiwa Karbala, ya, terbunuhnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semacam berapa ya? Mau tak lanjutkan panjang diceritanya, Pak. Betul. Jangan kalau tahu sejarah tentang Karbala, peristiwa terbunuhnya Husain itu nggak seperti yang didengungkan oleh orang-orang Syiah. Itu nggak benar, Pak, ya. Nah, peristiwanya saya sebutkan dalam tarikh yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Jadi, kan peristiwa bermula, kan kekhalifahan nubuwah itu hanya 30 tahun. Jadi setelah itu zaman mulkan, zaman kerajaan, Pak. Zaman dinasti, bukan zaman kekhalifahan nubuwah, ya. Meskipun sebagian menyebutkan pemimpinnya juga disebut khalifah. Nubuwah hanya 30 tahun. Rasul mengatakan bahwa kekhalifahan nubuwah yang mengikuti tata cara Rasulullah itu hanya 30 tahun.
Siapa yang menjadi khalifah 30 tahun itu? Satu Abu Bakar. Itu sekitar 2 tahun 3 bulan. Lalu Umar Ibn Khattab itu 10 tahun 4 bulan. Kemudian Utsman bin Affan itu sekitar 12 tahun sekian bulan. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu hanya sekitar, kalau nggak salah, 2 tahun sekian bulan. 4 khalifah ini totalnya 29 tahun setengah bulan. 29 tahun setengah tahun, Pak. 29 setengah tahun. Kurang 6 bulan. Siapa yang menutup 6 bulan ini? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Waktu itu setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Ali itu kan pindah dari Madinah ke Kufah, Pak. Atas permintaan orang-orang Kufah agar pindah di sana. Nah, ternyata di sana Ali dikhianati, Pak. Ya, Ali dikhianati oleh mereka. Ternyata mereka pun juga membiarkan Ali ibn Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam, seorang tokoh Khawarij. Ya, seorang tokoh Khawarij. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Hafal Quran, Pak. Bayangkan, Pak. Ya. Yang bunuh Ali itu hafal Quran. Jadi jangan melihat dari sisi hafal Qurannya tok, Pak. Kan itu kan? Ya, akidahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Saya itu sudah beberapa orang, ya mungkin sekitar 3 orang itu ngeluh ke saya. Ya. Ustadz, saya itu dapat mantu penghafal Quran, Ustadz. Saya senang, Ustadz. Ya. Bahkan nikahnya saya yang datang. Ya. Saya yang menjadi saksinya. Ya. Hubungan dengan raut muka yang amat sangat bahagia dia mendapatkan menantu seorang penghafal Quran. Ya. Sangat bahagia, tidak orangnya juga ganteng kebetulan, ya. Tapi keluarga ini kaya raya. Kemudian dapat menantu yang penghafal Quran. Ternyata setelah jadi menantunya dibikin pondok pesantren, baru tahu tentang akhlaknya. Ya. Ketika sholat subuh, santrinya sudah pada bangun, itu ustadz yang jadi menantunya tadi subuhannya jam 6:30, 5:30. Itu ngeluh saya, Ustadz, gimana menantu saya kok begini saat ini? Ya malam lek-lekan main HP, pagi begitu. Lanjutnya jangan lihat kebaikan orang itu baik itu dari sekedar hafal Quran, kan itu. Itu yang bunuh Ali bin Abi Thalib juga hafal Quran, ya. Makanya lihatlah akhlaknya. Akhlak itu cerminan dari agamanya. Kalau agama mungkin bisa hanya orang menilai agama itu kan secara zahir saja. Oh pintar dalil, oh pintar ceramah, oh ini hafal Quran, oh ngajinya apa seperti di Madinah misalkan atau di Mekah. Itu ukuran orang untuk menilai agama seseorang. Tapi sebetulnya yang perlu dilihat juga adalah akhlaknya. Dan akhlak ini cerminan buah dari keimanan seseorang. Lama gak jamin kemuliaan Allah. Abdurrahman ibnu Muljam yang bunuh Ali. Setelah Ali terbunuh, maka para sahabat membaiat siapa? Hasan bin Ali. Nah, sebelumnya ketika Utsman meninggal, itu Ali dibaiat oleh para sahabat, itu Muawiyah belum mau berbaiat. Muawiyah radhiyallahu taala, beliau menginginkan agar Ali ini menyelesaikan urusan darah Utsman, karena Utsman ini dibunuh kan. Yang membunuh adalah orang-orang Khawarij dari banyak kabilah. Dan Utsman itu orangnya amat sangat husnudzon, amat sangat husnudzon dan tidak mau bertikai dengan kaum muslim. Padahal kalau Utsman itu pada saat itu, Utsman kan yang paling panjang, kalau nggak salah sekitar 12 tahun beliau memimpin. Dan beliau itu orangnya pemalu. Makanya diangkat beberapa pejabat itu dari keluarga beliau. Bukan KKN, bukan. Tapi karena supaya ketika menegur itu mudah dibandingkan dengan orang lain. Ya. Nah, ternyata ada provokator dari kelompok Khawarij. Khawarij itu orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, kalau bahasa sederhananya begitulah ya. Mengkafirkan kaum muslimin. Nah, Khawarij ini kemudian bersepakat ingin membunuh Utsman. Maka dikepunglah rumah Utsman bin Affan itu selama beberapa hari. Sampai Utsman mau ke masjid nggak boleh. Minum ngambil air nggak boleh. Ya. Hanya duduk di rumah saja bersama istri beliau. Maka kemudian dikepung 2000 pasukan. Saat itu beberapa sahabat yang masih tinggal di Madinah, karena jangan bayangkan Madinah itu seperti zaman Rasulullah, tidak. Banyak sahabat itu sudah keluar dari Madinah. Bilal ke Syam, kemudian beberapa sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang sudah pada pindah ke negeri-negeri yang lain dalam rangka berdakwah menyebarkan Islam.
ada yang di Cina, ada yang mungkin di Indonesia, mungkin ya nggak tahu siapa. Pokoknya banyak keluar dari kota Madinah dan ada yang banyak tinggal di Mekah. Beberapa sahabat yang masih tinggal di Madinah seperti Abdullah bin Abbas, kemudian Hasan, Husain, dan lain sebagainya. Kemudian mereka, begitu pula Ali, mereka kemudian meminta kepada Utsman agar menginstruksikan memerangi mereka. Kelompok Khawarij ini yang suka bikin onar, ya, suka demo bikin onar, maka kemudian diperang. Maka Utsman tidak mau. Ya. Tidak, mereka seorang Muslim. Ya, sudah. Akhirnya saat itu rumah Utsman dikepung. Itu Ali bin Abi Thalib memerintahkan dua putranya Hasan bin Husain itu menjaga rumah Utsman ibnu Affan dan para sahabat yang juga ikut menjaga. Tapi dikepung 2.000 pasukan. Padahal Utsman itu kalau mau mengerahkan pasukan beliau itu bisa dilakukan. Tapi Utsman tidak mau. Ya. Maka dikepunglah rumah beliau. Akhirnya kemudian ketika beliau membaca Al-Quran dibunuh oleh Khawarij dan bahkan Utsman itu mengatakan, aku akan bersikap sebagaimana Habil atas Qabil. Ya. Habil itu kan ketika mau dibunuh Qabil nggak melawan sama sekali. Ya. Karena Utsman mendengar sabda Rasulullah, ini saking takutnya Utsman bin Affan, ya, menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Maka beliau cuma diam saja, nggak melawan. Ya. Dia membaca Quran, dipenggal juga oleh ditusuk oleh, diayunkan pedang kepada beliau oleh seorang Khawarij. Saya lupa nama pembunuhnya ini. Nah, sebagian yang mengepung tadi menahan takut dengan Utsman bin Affan karena segan karena kemuliaan Utsman. Tapi ada seseorang kemudian berani mengayunkan pedangnya dan Utsman pun terbunuh. Ya. Nah, sampai darah Utsman mengalir dan kemudian digantikan di baiat Ali bin Abi Thalib. Muawiyah sebagai kerabatnya Utsman menginginkan agar diselesaikan dulu urusan Utsman bin Affan, baru mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali dengan kondisi saat itu nggak bisa menyelesaikan urusan ini. Sebab yang membunuh Utsman itu Khawarij dari semua kabilah di bangsa Arab. Hampir semua kabilah itu ikut andil dalam pembunuhan Utsman. Sehingga kalau saat itu harus melakukan penyerangan terhadap Khawarij pada saat itu juga, maka akan terjadi pergolakan peperangan yang besar. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib harus melihat kondisi keadaan stabil dulu. Sehingga Muawiyah yang di negeri yang lain itu belum membaiat Ali bin Abi Thalib. Maka setelah Ali bin Abi Thalib dipenggal, ya, dibunuh, diayunkan pedang ke kepala beliau, maka digantikan oleh Hasan. Nah, Hasan ketika menampuk kepemimpinan hanya 6 bulan, maka Hasan pun mendatangi Muawiyah dengan pasukan beliau cukup besar. Muawiyah juga punya pasukan, bukan untuk berperang, tapi untuk berdialog. Bagaimana sebaiknya masalah ada 2 khalifah ini. Karena Muawiyah diangkat juga oleh sebagian sahabat untuk diangkat menjadi khalifah, Hasan juga diangkat menggantikan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah juga diangkat untuk menggantikan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini terjadi 2 pasukan. Maka Hasan pun mendatangi Muawiyah, sudah bertemu 2 pasukan, 2 kubu, dan Hasan mengatakan, ya Muawiyah, aku serahkan kekhalifahan ini kepada engkau. Disinilah disebut dengan Amul Jamaah, berkumpulnya kembali 2 pasukan besar kaum muslimin, dan itu sudah diisyaratkan Rasulullah bahwa cucuku ini nantilah yang mempersatukan 2 kaum muslimin dalam jumlah besar. Makanya Hasan itu menyerahkan. Makanya ini membantah tuduhan Syiah yang mengatakan Muawiyah kafir. Kalau Muawiyah kafir, sungguh nggak mungkin Hasan menyerahkan kepada orang kafir, ini nggak mungkin. Inilah yang tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang Syiah. Ya, maka dua-duanya sahabat Rasulullah, bahkan salah satunya cucu Rasulullah SAW. Maka berdamailah mereka, hingga menjadi tahun Amul Jamaah, diangkatnya Muawiyah. Disepakati pemimpin khalifahnya satu, yaitu Muawiyah. Maka dengan kepiawaian Muawiyah dan kelebihan dan kekurangannya, maka Muawiyah membangun peradaban Islam yang cukup sukses. Dan setelah Muawiyah mau mengundurkan diri, itu digantikan oleh Yazid. Ya. Maka saat digantikan Yazid putranya, inilah sudah sistemnya bukan nubuah lagi. Sistemnya sudah kerajaan, karena digantikan oleh putranya. Sebagaimana kerajaan-kerajaan yang ada di dalam pemerintahan Islam. Ya. Maka disinilah ada 2 sahabat yang tidak setuju, yaitu Husain. Ya, karena Hasan sudah dibunuh. Waktu Hasan diracun dan beliau sakit, Husain itu mendatangi adiknya, saudara kembarnya, datang kepada Hasan. Ya Hasan, siapa yang meracunimu? Apa kata Husain?
Aku tahu siapa yang meracuniku dan aku tidak akan pernah memberitahukan kepada engkau. Lu bayangkan, aku maafkan dia. Lu bayangkan, ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun kan juga diracun. Ya, Rasulullah itu diracun orang Yahudi. Bahkan ketika sakitnya kambuh, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wanita Yahudi biar kita pancung saja yang dulu telah memberikan racun kepada engkau. Maka Rasulullah mengatakan, biarkan dia, aku maafkan dia. Sudah. Ini Rasulullah SAW. Maka Hasan pun mengikuti cara Rasulullah. Maka beliau tetap menyembunyikan siapa sesungguhnya yang meracun Hasan. Karena kekhawatiran beliau adalah nanti kalau terjadi peperangan menyerang kelompok yang meracun Hasan bin Ali bin Abi Thalib, maka terpilihlah, maka kemudian sudah selesai, Hasan kemudian meninggal. Nah, Husain ini dikirim surat oleh penduduk Kufah, penduduk Irak. Nah, Irak ini menulis surat terus, wahai Husain, engkaulah kekasih kami, wahai Husain, kami, engkau pemimpin kami, datanglah kepada kami bayar. Makanya surat itu sampai 500 surat. Bayangkan lebih, ratusan surat itu sampai 500 lebih datang kepada Husain. Semua meminta Husain untuk datang ke beliau. Tapi akhirnya kemudian Husain menyuruh Muslih bin Maqil bin Ali bin Abi Thalib, sepupunya Husain, untuk meneliti tentang penduduk Kufah. Maka sampai di sana, setelah diteliti, ternyata betul mereka mendatangi Muslih bin Maqil ini bin Ali bin Abi Muslih bin Maqil bin Abi Thalib, ya. Ini kemudian dapat dukungan sampai 4.000 orang. 4.000 orang penduduk Kufah itu kemudian menginginkan Husain itu diangkat menjadi khalifah dan minta beliau datang ke Kufah agar menjadi pemimpin di Kufah. Ya. Maka akhirnya Muslih bin Maqil menulis surat kepada siapa? Husain, agar berangkatlah engkau ke Kufah. Ya. Maka surat sampai ke Husain, Husain pun berangkat. Tapi sebelum berangkat, itu seluruh sahabat di kota Mekah itu mengingatkan Husain, ya Husain, jangan engkau berangkat. Sungguh mereka penduduk Kufah itu telah mengkhianati bapakmu dan telah meracun saudaramu yaitu Hasan. Karena mereka tahu telah yang meracun itu adalah orang penduduk Kufah, maka Irak, dan juga akan membunuhmu wahai Husain. Jangan kau berangkat ke sana. Tapi ini saudaraku Muslih, sepupuku, meminta aku datang ke Kufah untuk menyelesaikan perkara ini. Maka mencegat sampai salah satunya, saya lupa nama sahabatnya, kalau masalah Abdullah bin Umar, itu pada Husain sudah berangkat 3 hari dari Mekah, itu dikejar oleh Abdullah bin Umar, ya, untuk agar pulang balik ke kota Mekah. Kenapa? Nanti engkau akan dicelakakan oleh mereka. Maka tetapi Husain tetap berangkat ke kota Kufah, ya, ke kota Irak, ya, ke negeri Irak. Maka tetaplah berangkat sampai banyak sahabat yang mengingatkan Abdullah bin Abbas dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Tapi Husain tetap menginginkan datang ke sana. Ini ceritanya panjang banget Pak, ya. Mau teruskan ini Pak, setengah itu nanti Pak, ya. Intinya, bahkan satu kisah yang cukup menarik. Kan khalifahnya Yazid bin Muawiyah. Itu waktu itu gubernur Kufah itu dari Nu'man bin Bashir itu digantikan oleh Ubaidillah. Ubaidillah ini yang bikin masalah Pak, ya. Nah, Ubaidillah ini yang kemudian menjadi penguasa di Kufah itu di Irak itu menginginkan Husain yang sudah berada mendekati kota Karbala itu agar mendatangi Ubaidillah, agar tunduk dengan ketentuan Ubaidillah. Maka Husain tidak mau. Husain punya 3 pilihan saja. Satu, saya akan datang ke Yazid bin Muawiyah, mungkin akan membaiat beliau, Yazid bin Muawiyah, atau saya datang kembali ke Mekah, atau saya datang ke penduduk Kufah. Itu saja pilihannya. Tapi Ubaidillah tidak mau. Kau harus datang kepadaku. Nah, makanya pada Ubaidillah itu hanya diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah untuk meneliti tentang keinginan Husain datang ke Kufah apa. Ternyata lebih dari apa yang diperintahkan. Ubaidillah akhirnya malah mengirimkan 1.000 pasukan untuk menyerang Husain. Tapi ternyata pemimpin pasukan itu tidak mau menyerang. Dia datang kepada Husain dan membujuk, wahai Husain, pulanglah engkau ke Mekah. Jangan kami saling bertikai di antara engkau. Akhirnya kemudian Husain pun tidak mau. Akhirnya kemudian Ubaidillah pun mengirimkan pasukan lagi 4.000, jumlahnya 5.000.
5.000 pasukan. Setelah berhadapan, maka Husain pun mengingatkan hadis-hadis tentang Rasulullah, bagaimana saya ini adalah cucu Rasulullah. Akhirnya Ma'mar kalau tidak salah, pemimpin 1.000 pasukan tadi membelot, membantu Husain. Ini adalah pilihan surga dan neraka. Apakah kalian mau menyerang cucu Rasulullah? Maka akhirnya Ma'mar pun mengikuti Husain. Akhirnya diikuti oleh 100 orang. Ya. 70 sekitar 30 orang, mohon maaf, 30 orang. 30 orang mengikuti, yang lain tidak mau. 30 orang ini mengikuti kelompoknya Husain, menjadi kelompoknya Husain menjadi 100 orang. Karena beliau membawa keluarganya dan sepupunya dan anaknya Ali bin Abi Thalib yang lain, itu sekitar 70 orang. Ya, 70 pasukan berkuda dan keluarganya. Maka menjadi pasukannya sekitar 100 orang. Setelah genap 100, mereka pun masih menunggu, menginginkan Husain untuk balik, jangan berperang. Ya, paham? Jangan engkau meneruskan sampai ke Kufah, sudah balik saja. Kami jangan memerangi engkau. Ya. Pemimpin pasukannya sudah begitu. Bahkan ketika sholat duhur dan asar, itu kan dua pasukan kan berada di tempat yang sama. Akhirnya sholat duhur. Itu mereka, Husain mau memimpin pasukan dan keluarganya untuk sholat duhur. Itu 5.000 pasukan, itu datang 4.970-an. Itu datang kepada Husain, ya Husain, engkau lah jadi imam. Bagaimana mungkin kami menjadi imam bagi engkau? Sudah engkau jadi imam. Imamnya Husain, Pak. Ya. Sholat duhur, Pak. Ya. Imam jadi imam, selesai. Ya. Kemudian dinasihati lagi. Akhirnya sudah, berikan aku waktu sehari semalam untuk bermunajat kepada Allah. Apakah aku akan balik ke Mekah atau meneruskan ke Irak, Baghdad. Maka akhirnya pun tetap meneruskan dan salah satu panglima, saya lupa namanya, kemudian datang kepada Husain, wahai Husain, sudah engkau pulanglah, tapi tetap tidak mau. Ya sudah, diberikan pilihan oleh Ubaidillah, datang ke Ubaidillah, jangan datang ke Yazid bin Muawiyah atau datang ke Kufah atau balik ke Mekah, nggak boleh, harus datang ke Ubaidillah. Husain tidak mau, karena Ubaidillah ini yang membunuh Muslim bin Ma'qil bin Abi Thalib. Sepupu beliau dibunuh oleh Ubaidillah, maka tidak mau sang pembunuh sepupunya. Ya. Datang ke beliau, tunduk kepada dia, beliau tidak mau. Hanya beliau pun yang kemudian diprovokasi oleh seorang, saya lupa namanya, kemudian untuk menyerang Husain. Itu semua sahabat yang menyerang, semua pasukan itu ketika sudah menyerang dan dihalau oleh pasukan beliau, meninggal satu persatu, tinggal Husain saja dan keluarganya. Semua orang tidak berani mengayunkan pedangnya ke siapa? Ke Husain. Tetapi ada yang provokator. Ya, satu orang pukullah dia. Lama-kelamaan ditusuklah dan sang provokator ini sampai memenggal kepala Husain dan dibawa ke hadapan Ubaidillah. Ya. Sampai itu terdengar oleh Yazid, dan Yazid pun sedih atas peristiwa itu karena beliau tidak punya maksud untuk membunuh Husain, hanya untuk mengutus utusan meneliti tentang keadaan Husain. Kenapa kok berkumpul ke Kufah? Apakah mau membentuk pasukan atau mau kudeta atau bagaimana? Tapi terjadilah peristiwa itu. Wallahu ta'ala alam shawab. Panjang sebetulnya, bisa setengah jam, setengah wolu Pak. Tapi inilah yang kemudian kisah yang sesungguhnya. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa semangat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan haram, yaitu bulan Muharram, dan di penghujung akhir bulan Dzulhijjah. Demikian dari saya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Tidak ada Ustaz. Alhamdulillah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.